kista ateroma atau kista sebasea yang berbentuk kantong. Jadi dia memiliki kantong yang di dalam kantongnya ini berisi cairan lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pipi Febriani. Saya merupakan perawat yang bekerja di kamar operasi. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kista ateroma atau kista sebasea. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru menemukan channel saya ini, silakan di like terlebih dahulu, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng yang berwarna abu-abu agar kamu menerima semua notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Dan jika menurut kamu bermanfaat, silakan di-share ke media sosial kamu. Dan kamu bisa juga berkomentar ke bawah. Kita sharing ilmu saja karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, kita langsung saja simak penjelasan saya berikut ini. Kista ateroma ini sering juga disebut sebagai kista sebasea atau kista epidermal. Jenis kista ini merupakan jenis kista yang jinak yang berbentuk kantong. Jadi dia memiliki kantong yang di dalam kantongnya ini berisi cairan lemak atau cairan minyak atau cairan sebun. Benjolan ini terbentuk dari kelenjar sebasea yang tersumbat. Biasanya bentuknya itu bulat. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, dia memiliki kantong. Di dalam kantongnya ini biasanya berwarna putih atau berwarna abu-abu. Bentuknya itu seperti nasi yang kita lumatkan, yang kita haluskan. Kemudian baunya itu sangat khas sekali. Kadang-kadang baunya seperti bau asam. Kemudian ada titik hitam di bagian tengah benjolannya. Biasanya tanpa disertai oleh rasa nyeri. Dan bila terjadi infeksi pada benjolan ateroma ini, biasanya kulit sekitarnya akan berwarna merah terang. Kista ateroma ini sering tumbuh di daerah wajah, makanya orang yang sering berjerawat memiliki resiko tinggi terkena kista ateroma ini. Kista ini juga bisa tumbuh di daerah leher, kemudian bisa tumbuh di daerah kepala dan juga di daerah perut. Biasanya kalau berukuran kecil, kista ini tidak akan menimbulkan masalah, tapi bila kista ini bertambah besar akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa kista ateroma ini terjadi karena penyumbatan daripada kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini merupakan kelenjar yang mengeluarkan minyak, di mana berfungsi untuk melapisi kulit dan juga rambut. Sumbatan dan kerusakan pada kelenjar sebasea ini bisa ditimbulkan karena cedera pada jaringan tersebut. Mungkin cedera karena bekas terjadinya pembedahan, atau karena ada goresan, atau karena bekas adanya jerawat pada daerah tersebut. Walaupun demikian, pertumbuhan dari kista ateroma ini cenderung tumbuh secara lambat, sehingga mayoritas penderita kista ateroma ini tidak memerlukan perawatan. Namun, jika kamu mengalami kasus kista ateroma, jangan sesekali mencoba untuk mengeluarkan isi dari kista tersebut. Karena penanganan dari kista ateroma ini adalah mengeluarkan isi beserta kantongnya. Kalau isinya saja yang keluar, kantongnya masih tertinggal, ini akan berisiko kambuh kembali. Kantongnya akan terisi kembali dengan cairan lemak. Dan jika ateroma ini semakin membesar dan kamu merasa tidak nyaman, apalagi kalau tumbuhnya di daerah wajah, akan mengganggu penampilan, akan mengganggu rasa percaya diri, maka penanganan secara medis harus dilakukan. Penanganan secara medis dilakukan melalui pembedahan. Pembedahan sini tentu saja dengan mengangkat kista ateroma ini beserta kantong-kantongnya. Jadi kalau kantongnya sudah terangkat, maka kista ateroma ini tidak akan kambuh kembali. Pembiusan pada kista ateroma ini tentu saja tergantung dari lokasi tempat tumbuhnya kista ateroma. Bila tumbuhnya di daerah wajah, leher, kepala, maka pembiusan akan dilakukan secara umum atau general anestesi. Tapi dokter akan melakukan pembedahan
pada saat kista ateroma ini tidak mengalami infeksi, sehingga dapat mengangkat kista ateroma ini isi beserta kantong-kantongnya. Ada beberapa metode yang dilakukan dalam pembedahan kista ateroma ini. Di antaranya adalah eksisi luas konvensional, kemudian eksisi minimal, kemudian laser. Kalau di rumah sakit besar yang memiliki fasilitas canggih, mungkin kista ateroma ini bisa dilakukan pembedahan menggunakan laser. Tapi kalau rumah sakit kami, di sini pengangkatan dari kista ateroma ini harus dilakukan secara terbuka, eksisi luas konvensional atau eksisi minimal. Bagaimana cara mencegah agar kamu tidak mengalami kista ateroma ini? Intinya adalah kebersihan diri sendiri. Jadi kamu harus membersihkan tubuh kamu sendiri, baik daerah wajah, leher, kepala, atau bagian tubuh lainnya setelah kamu beraktivitas di luar, agar debu-debu yang ada di luar yang menempel pada tubuh kamu bisa hilang, sehingga tidak terjadi penyumbatan pada kelenjar sebasea yang akan menimbulkan kista ateroma. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.